Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak dosen pembimbing, Bapak Claudius Budi Santo Dr. Embus, izinkan saya, Francisca Juliviani, untuk memaparkan hasil penelitian terkait dengan judul Analisis Strategi Bisnis dengan Pendekatan Resource Based View, Perusahaan Bidang Layanan Jasa Riset Pasar, Studi pada PT PNS. Penelitian ini dilatar belakangi dengan fakta bahwa dari tahun ke tahun, jasa riset pasar merupakan salah satu industri yang terus berkembang di perekonomian Indonesia. Terlihat dari jumlahnya yang terus berkembang dan skala perusahaan yang semakin beragam. Lalu juga adanya perkembangan bidang teknologi dan komunikasi yang juga memberikan pengaruh bagi industri riset pasar untuk terus berinovasi dalam proses bisnis. Adapun rumusan masalahnya yakni di sini jasa riset pasar itu harus memiliki keunikan dan menyesuaikan kebutuhan konsumen, serta harus menyesuaikan juga dari layanan yang bersifat personalisasi dengan anggaran harga yang ditentukan oleh kerjasama antara klien dan PT yang dituju. Sehingga bagi salah satu pemain di dalam industri ini, yaitu PT PNS, penting untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen dan harus memiliki keunikan untuk bersaing di dalam industri ini. Sehingga diperlukan identifikasi untuk keunggulan kompetitif. Dan untuk memahami dalam keunggulan kompetitif ini, akan dilakukan identifikasi kekuatan kunci agar PT PNS dapat terus bersaing di pasar Indonesia. Berkaitan dengan penelitian ini, ada pun pertanyaan penelitian yakni pertama, apa sumber daya kemampuan menjadi kekuatan kunci PT PNS dalam persaingan bisnis dan apa strategi yang relevan dengan kekuatan kunci tersebut. Dengan tujuan untuk melakukan identifikasi lingkungan eksternal, mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan PT PNS, dan diakhiri dengan formulasi strategi bisnis yang relevan. Dengan memanfaatkan landasan teori untuk analisis eksternal dengan pendekatan Five Forces by Michael Porter, analisis internal dengan diawali melalui generic value chain, lalu dilanjutkan dengan pricing dari resource and capabilities, lalu dilanjutkan dengan trio analysis, dan diakhiri dengan formulasi dengan pendekatan generic competitive strategy. Alurnya yakni pada analisis eksternal dan analisis internal akan menghasilkan identifikasi kompetisi inti yang melanjutkan pada analisis strategi bisnis dan diakhiri dengan rekomendasi strategi bisnis. Dengan desain penelitian yaitu deskriptif kualitatif di PT PNS dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara narasumber pada pra penulisan proposal dan wawancara dilakukan secara semi struktur serta observasi di perusahaan tersebut. Dengan jenis data yaitu data primer dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu founder and managing director dan 2 orang manajer kunci dan juga dengan memanfaatkan data sekunder. Hasil penelitian dari analisis lingkungan eksternal yakni untuk new entrants memiliki ancaman yang kuat karena salah satu faktor yang memberikan ancaman tersebut adalah mudah untuk mendapatkan pemasok yang berjumlah banyak karena mayoritas adalah para pekerja lepas dan modal yang dibutuhkan juga tidak terlampau besar. Dari sisi supplier, ancaman tersebut adalah lemah karena kembali pemasok dalam jumlah banyak yang bersifat para freelancer ini sehingga mudah bagi perusahaan untuk mencari pemasok yang lain. Lalu juga dari sisi buyers atau pembeli ada ancaman, namun tergolong kuat karena klien ini merupakan para pemain-pemain besar di industri mereka masing-masing sehingga mereka sudah memahami industri mereka dan klien memiliki akses informasi yang cukup kuat dan cukup besar untuk terkait dengan jasa riset pasar, baik dari ragam kualitas, harga yang ditawarkan, bahkan preferensi sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari sisi substitute products, tergolong sedang karena ini didominasi dengan kemajuan teknologi, seperti adanya web survei online dan artificial intelligence. Namun perlu diperhatikan bahwa hasil yang diberikan dari web survei online dan artificial intelligence tidak memberikan hasil yang terperinci seperti sejelas dari laporan dari jasa konsultan. Sedangkan untuk sisi rivalry, ini termasuk cukup sedang atau ada di skala sedang karena bagi konsumen itu mudah mengganti menjadi penyedia jasa riset pasar. Pesaing juga berada di
ukuran skala yang cukup banyak untuk di skala perusahaan PT PNS berada, yaitu di boutique market research. Dan namun di sini dikatakan sedang karena jasa itu bersifat terdiferensiasi karena adanya sifat layanan yang personalisasi. Lalu untuk analisis lingkungan internal, di sini ada dua aktivitas utama, yaitu primary activities dan support activities. Dimulai dari inbound logistik, yaitu ketika terjadi kerjasama antara klien dengan perusahaan PT PNS, lalu akan dilanjutkan dengan data collection, dan akan dilanjutkan dengan data analisis. Lalu akan dibuat sebuah laporan yang akan diakhiri dengan penyampaian laporan. Setelah penyampaian laporan yang berada pada outbound logistik, akan diberikan kesempatan bagi klien untuk melakukan revisi dari hasil ulasan klien yang bersifat minor maupun mayor. Bisa juga meminta data tambahan dan juga memberikan kesempatan klien untuk bertanya. Lalu untuk sisi marketing dan sales, di sini PT PNS masih menggunakan satu channel, yaitu word of mouth marketing. Dan dari sisi service, karena di sini adalah produk yang berupa layanan, jadi diutamakan adalah evaluasi kinerja secara rutin untuk terus meningkatkan pelayanan kepada klien. Untuk support activities, dari sisi procurement, PT PNS memiliki sebuah anggaran pengadaan barang secara efektif dan efisien. Dari sisi teknologi development, PT PNS berlangganan software, aplikasi, dan AI untuk mempermudah pengumpulan data serta melakukan proses kerja. Lalu kemudian untuk human resource management, di sini PT PNS melakukan proses rekrutmen sesuai dengan prosedur dan memberikan keleluasaan bagi karyawan untuk bekerja secara WFH maupun WFO, dibebaskan. Lalu untuk firm infrastructure juga, di sini PT PNS memiliki peraturan yang disusun berlaku untuk seluruh bagian ada di perusahaan dan memastikan bahwa adanya kelancaran akses informasi di antara para karyawan di dalam perusahaan. Untuk analisis lingkungan internal berikutnya, yaitu terkait dengan resource and capabilities, di masing-masing aktivitas terdapat resource and capabilities baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dilanjutkan dengan appraisal dari resource and capabilities PT PNS, dinyatakan bahwa di sini yang menjadi kekuatan dari resource and capabilities dari PT PNS adanya data pemasok yang beragam, fasilitas untuk bekerja yang mumpuni, hubungan dan jaringan yang dimiliki oleh perusahaan, harga yang bersaing, proposal yang mudah dimengerti dan tepat sasaran dari yang diminta oleh klien, kemampuan untuk mengelola pekerjaan dan proses pekerjaan, laporan akhir yang berkualitas, fleksibilitas perusahaan untuk menerima revisi, pertanyaan dan tambahan data, lalu evaluasi kerja dari para manajer, karyawan yang kompeten, hubungan karyawan yang baik dan bekerja dalam sinergi, asas kekeluargaan dalam perusahaan yang tercipta dengan baik. Sehingga ketika dilanjutkan dengan melakukan Frio analysis, didapatkan beberapa resource and capabilities yang memiliki sifat valuable, rare, inimitable, dan organization, yakni adanya hubungan dan jaringan dari perusahaan untuk terus menjalankan proyek, dan perusahaan memiliki nama baik yang terus berkembang di lingkup industri jasa riset pasar. Dari sisi karyawan, mereka mendapatkan manfaat atau benefit dari sisi financial dan non-financial yang cukup, dan di sini karyawan bekerja dengan sangat baik sehingga tercipta sinergi dalam hubungan kerja. Dan mereka bekerja sesuai dengan asas kekeluargaan sehingga mereka akan melakukan sistem diskusi bersama. Dari sisi fleksibilitas perusahaan sangat fleksibel dalam menerima pertanyaan, revisi, dan bahkan tambahan data dari klien setelah laporan selesai diserahkan. Di mana hal ini merupakan nilai tambah atau nilai jadi kekuatan bagi perusahaan PT PNS karena tidak memungut biaya tambahan atau dilakukan dengan gratis. Dilanjutkan dengan masuk ke dalam meneliti apa itu menganalisa kompetisi inti yang dimiliki oleh PT PNS. Terdapat dua sumber daya dan satu kemampuan PT PNS, yaitu PT PNS memiliki jaringan serta nama baik yang terus berkembang di lingkup industri jasa riset pasar. Karyawan juga bekerja dengan hubungan yang baik, saling menghargai dan saling membantu sehingga tercipta sinergi dalam bekerja sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama.
Lalu fleksibilitas perusahaan telah disebutkan tadi dalam menerima pertanyaan, revisi, dan tambahan data, ini merupakan sebuah nilai yang sangat penting bagi perusahaan. Karena di sini PTPNS memberikannya dengan cuma-cuma. Untuk formulasi strategi, dari kompetensi inti PTPNS serta sifat pasar yang dihadapi, di mana sifat pasarnya itu memiliki keinginan untuk layanan bersifat personalisasi, lalu juga layanan tersebut bersifat diferensiasi, maka klien ini menginginkan nilai tambah, yang dimana harga juga merupakan faktor penentu bagi klien untuk memilih konsultan. Sehingga diformulasikan bahwa yang penting dalam bisnis ini adalah menetapkan best cost strategy, sehingga strategi bisnis bersaing PTPNS yang relevan yaitu adalah best cost strategy. Saran dari peneliti untuk PTPNS yaitu pertama, PTPNS ini perlu memperkuat adaptasi kemajuan teknologi yang akan membantu mempercepat waktu pengerjaan, lalu juga akan memberikan nilai tambah bagi operasional bisnis di perusahaan. Kemudian PTPNS juga perlu untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan aktivitas pemasaran ditingkatkan dengan membentuk divisi SDM, dengan seperti melakukan adanya talent management, sehingga karyawan akan lebih terarah lagi di mana kemampuan dan keahlian diperlukan dan dapat bekerja secara optimal. Lalu untuk divisi pemasaran, dapat dengan terus mengembangkan word of mouth marketing, namun tidak cukup di sana, lakukan perencanaan kegiatan pemasaran yang lebih efektif, seperti mulai masuk ke dalam digital marketing. Lalu kemudian juga harus melakukan evaluasi atas aktivitas-aktivitas marketing yang telah dilakukan. Lalu untuk yang ketiga, saran dari peneliti adalah PTPNS perlu melakukan evaluasi kerja yang lebih terstruktur dan terarah dengan menggunakan alat evaluasi yang lebih memiliki arahan yang tepat. Seperti dengan melakukan VDCA, memanfaatkan atau melakukan balance scorecard, atau menggunakan alat evaluasi lain yang lebih objektif. Sehingga di sini perusahaan dapat meningkatkan kemampuan dan meningkatkan juga pertumbuhan perusahaan. Nah, namun di samping itu, berbagai saran yang diberikan tetap harus diseimbangi dengan perencanaan keuangan yang matang agar terjadi untuk menjaga stabilitas di keuangan di PTPNS tersebut, sehingga tidak mengurangi nilai-nilai yang telah ada untuk saat ini. Demikian dari pemaparan atas penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya.